Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Terus Belajar Sido Jadi Pinter. Kali ini channel Terus Belajar akan menayangkan tentang latihan soal dan kunci jawaban PPWK Guru Kemenang, khusus kompetensi Al-Quran Hadis, edisi pengertian hadis dan macam-macamnya. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung saja kita simak bersama-sama bagaimana latihan soalnya. Kita mulai dari nomor 1. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang disangka dusta, yang tidak syadz, disebut dengan hadis titik. A. Hadis mutawatir, B. Hadis ahad, C. Hadis sahih, D. Hadis hasan, dan E. Hadis dhaif. Jawaban yang betul adalah iya, hadis hasan. Untuk penjelasannya mari kita simak bersama-sama. Apa sih yang namanya hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad yang terpercaya. Hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh seseorang atau lebih tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir. Sementara yang disebut dengan hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dobit atau kuat hafalannya. Dobit itu artinya kuat hafalannya. Kalau hadis hasan itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak disangka dusta dan tidak syadz. Ini disangka, ini berarti dianggap tidak dusta, begitu ya. Ini hadis hasan. Kalau hadis dhaif, jelas ya, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak adil, tidak dhabit, syadz dan cacat. Ini pengertian macam-macam hadisnya. Jadi kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Di bawah ini adalah macam-macam hadis dhaif. Nih, hadis dhaif yaitu suatu hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal sanad, baik satu orang atau lebih, disebut dengan hadis titik. Ini adalah A. hadis mu'allaq, B. hadis mursal, C. hadis mudallas, D. hadis munqati, dan E. hadis mu'dhal. Ini jawaban yang betul adalah ya, hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq, hadis mursal itu apa? Kita simak. Hadis mu'allaq yaitu hadis yang gugur satu rawi atau lebih di awal sanad. Juga termasuk hadis mu'allaq bila semua rawinya digugurkan atau tidak disebutkan. Yang hadis mursal itu hadis yang diriwayatkan oleh para tabi'in dari Nabi Muhammad SAW tanpa menyebutkan sahabat dan tempat menerima hadis. Ini hadis mursal, ini kata kuncinya adalah tanpa menyebutkan sahabat, tempat, dan menerima hadis, tempat menerima hadis. Kalau hadis mudallas itu apa? Hadis yang disembunyikan cacatnya, padahal sebenarnya ada apa? Ada cacatnya. Kalau hadis munqati itu hadis yang terputus karena hilang satu atau dua perawinya. Ini munqati, satu atau dua perawinya itu hilang atau terputus. Hadis mu'dhal itu hadis yang terputus sanadnya, gitu ya. Jelas ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, ini segala sesuatu ya, yaitu sahabat beliau, tabi'in, tabi'in atau generasi setelahnya disebut A. hadis, B. hadis qauli, C. khobar, D. athar, E. hadis fi'li. Maka yang betul jawabannya adalah iya, athar. Nah, athar itu apa? Kita simak bersama-sama. Kalau hadis itu adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir atau persetujuan atau sifat. Kalau hadis qauli jelas adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan. Ini qauli itu adalah perkataan. Kalau khobar itu adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW ataupun yang lainnya.
ya, ataupun yang lainnya, yaitu bisa dari sahabat beliau, bisa dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau generasi setelah tabi'ut tabi'in. Ini khabar. Kalau hadis fi'li itu adalah, atau fi'liyah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa perbuatan. Ini jelas ya, kata kuncinya di fi'li. Fi'li ini artinya perbuatan. Kalau athar, tadi pilihan jawabannya adalah athar. Kalau athar itu adalah segala sesuatu yang datang selain, ya ini kata-katanya ya, selain dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau generasi setelah mereka. Ini adalah kalau hadis itu dari Nabi, tapi kalau athar itu selain dari Nabi, gitu ya. Yang nomor 4, penjelasan dengan merinci kandungan ayat-ayat yang mujmal atau yang masih bersifat global, yang memerlukan mubayyin atau penjelasan, disebut dengan A. Bayan at-takrir, B. Bayan at-taqyid, C. Bayan at-tafsil, D. Bayan at-tashri', dan E. Hadis takririyah. Ini jelas tidak benar ya, yang E ini ya. Coba kita lihat, yang benar adalah ya E. Bayan at-tafsil. Tafsil itu adalah merinci, kata kuncinya adalah tafsil, merinci. Ada kata merinci di sini ya. Coba kita lihat kalau bayan takrir itu apa. Nih, bayan at-takrir itu disebut juga bayan at-taqid atau bayan al-isbat, adalah apabila sunnah atau hadis sesuai dengan dan atau menetapkan serta memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Ini bayan takrir, ketetapan. Kalau bayan taqyid adalah penjelasan hadis dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dan sifat, keadaan, atau syarat tertentu. Kalau bayan tafsil tadi yang sudah dijelaskan, berarti penjelasan dengan merinci kandungan ayat-ayat yang mujmal, ayat yang masih bersifat global yang memerlukan mubayyin atau penjelasan. Bayan at-tashri' adalah penjelasan hadis yang berupa penetapan suatu hukum atau aturan syariat atau syari' yang tidak didapati nasnya dalam Al-Quran. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa dipelajari ulang tentang bayan takrir, bayan taqyid, bayan tafsil, dan bayan tashri'. Kita lanjutkan soal nomor 5, ilmu yang membahas para rawi hadis. Nih, yang dibahas para rawi hadis, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang angkatan sesudah mereka, disebut A. mustalah hadis, B. ilmu rijalul hadis, C. tabaqatir ruwah atau tabaqat arwah, D. al-jarh wa ta'dil, dan E. ulumul Quran. Jawaban yang betul adalah iya, ilmu rijalul hadis. Rijalul hadis, rijal itu berarti artinya itu banyak orang laki-laki ya. Para rawi berarti para perawi hadis. Nah, mustalah hadis itu apa? Adalah ilmu yang menjadi alat untuk mengetahui kondisi seorang periwayat dan hadis yang diriwayatkan dari sisi diterima atau ditolak. Ini adalah ilmu mustalah hadis. Kalau ilmu rijalul hadis yaitu ilmu yang membahas para rawi hadis baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang atau angkatan sesudah mereka. Kalau tabaqatur ruwah atau tabaqat arwah adalah pengelompokan orang yang menerima, memelihara, dan menyampaikan hadis yang hidup dalam suatu generasi atau suatu masa dan dalam periwayatan atau isnad yang sama atau sama dalam periwayatan saja. Ad-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau membersihkan mereka dengan ungkapan atau lafaz tertentu. Kita lanjutkan soal nomor 6. Di bawah ini adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran kecuali, awas, kecuali. Sini A. memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, B. menafsirkan Al-Quran dan memaknai ayat Al-Quran, C. merinci ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global, E. menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran,
Yang E membatasi ayat Al-Quran yang bersifat umum. Ini fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kecuali yang mana? Iya, yang B, menafsirkan Al-Quran dan memaknai ayat Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran dan memaknai, ini yang kecuali. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini fungsi hadis terhadap Al-Quran ini memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. 2, merinci ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat adalah membatasi ayat Al-Quran yang bersifat umum. Ini fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kita lanjutkan soal nomor 7. Ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal, sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan hadis dan sifat-sifat perawinya disebut dengan A. ilmu hadis riwayah, B. ilmu hadis diroyah, C. ilmu mustalah hadis, D. ilmu rijalul hadis. Jawaban yang tepat adalah ya, ilmu hadis diroyah. Kalau ilmu hadis diroyah itu kata kuncinya di mana? Ini mengetahui hal ihwal sanad, baik matan, cara-cara menerima dan menyampaikan hadis dan sifat-sifat perawinya. Kata kuncinya adalah di sini, ihwal ya. Kalau diroyah ya ilmu hadis riwayah. Kalau riwayah itu adalah hadis riwayah, ilmu yang mempelajari perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan atau sikap diam dan sifat-sifat Nabi. Ini riwayat. Kalau diroyah itu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal. Berarti diroyah itu adalah kaidah-kaidah hal ihwal, cara-cara menerima dan menyampaikan hadis dan sifat-sifat perawinya. Kalau mustalah hadis yaitu ilmu yang menjadi alat untuk mengetahui kondisi seorang periwayat dan hadis yang diriwayatkan dari sisi diterima atau ditolak. Kalau rijalul hadis yaitu ilmu yang membahas para rawi hadis baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang angkatan sesudah mereka. Ya, kita lanjutkan soal nomor 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Sanad adalah sejarah perjalanan matan atau jalan yang menyampaikan pada matan. Matan adalah ini, matan itu apa? Matan itu adalah orang yang menyusun hadis. Kalau 3, al-mudain ialah orang yang mengkodifikasi. Mudain adalah orang yang mengkodifikasi atau menyusun buku hadis. 4. Rawi ialah orang yang meriwayatkan hadis atau khabar. Pernyataan di atas yang benar ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini matan adalah orang yang menyusun hadis. Kelihatannya salah ya. Berarti yang salah berarti di nomor 2. Berarti jawaban yang betul berarti selain ada nomor 2. Yang A 1 2 3, B 1 3 4, C 1 2 4, D 2 3 4. Yang tidak ada angka 2-nya yaitu yang B. Ya, kita lanjutkan soal nomor 9. Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak kesalahannya, oleh orang yang banyak kesalahannya atau jelas kefasikannya atau cacat dalam amal, bukan cacat dalam iktikad, disebut dengan A. hadis mungkar, B. hadis ma'ruf, C. hadis mu'allal, D. hadis majhul. Jawaban yang betul adalah A. hadis mungkar. Kita lihat pengertian dari macam-macamnya ini. Hadis mungkar itu hadis apa? Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya. Orang yang banyak kesalahannya atau jelas kefasikannya, yaitu cacat dalam amal, bukan cacat dalam iktikad. Kalau hadis ma'ruf itu hadis apa? Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah, berlawanan dengan riwayat yang lemah. Kalau hadis mu'allal yaitu suatu hadis telah diadakan penelitian dan penyelidikan
tanpa adanya salah sangka dari rawinya, atau dengan redaksi lain, hadis yang memiliki sebab yang tak nyata padanya dan menjadikannya cacat, salah sangka dari rawinya. Hadis majhul, hadis yang tidak diketahui atau tidak dikenal rawinya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 10. Berita yang disandarkan kepada sahabat baik berupa perkataan, perbuatan atau takrir disebut juga athar. Pernyataan di atas adalah pengertian dari titik-titik. A. Hadis marfu, B. Hadis mauquf, C. Hadis maqtu, dan D. Hadis qudsi. Jawaban yang betul adalah iya, B. Hadis mauquf. Nah, hadis marfu itu apa? Kita lihat bersama-sama. Hadis marfu yaitu hadis yang sandarkan kepada Nabi, yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan atau takrir, ketetapan. Hadis mauquf yaitu berita yang disandarkan kepada sahabat baik berupa perkataan, perbuatan atau takrir disebut juga athar. Ini dari sahabat. Kalau hadis maqtu yaitu hadis yang disandarkan kepada tabi baik berupa, tapi ini nih yang maksudnya baik berupa perkataan atau perbuatan. Hukum hadis maqtu tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil. Hadis qudsi adalah hadis yang redaksinya dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak disyaratkan mutawatir karena ini adalah hadis qudsi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.